Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang ini aku lagi bikin video lanjutan dari video yang kemarin yang kita lagi membahas iPhone Inter ya, no SIM lock dari Joytaro Gadget yang dia tuh punya permasalahan atau minus baterainya tuh boros teman-teman. Dan aku waktu ngecek di Trio Tools tuh baterainya 76% BH-nya ya. Tapi setelah aku pakai nih kayaknya ini nggak akurat ini ya. Kayaknya pasti di bawah 70 karena baru dipakai beberapa saat, buka kamera tanpa merekam, itu baterainya turun satunya tuh cepet banget. Memang sih masih turunnya tuh nggak loncat-loncat yang loncat 3 loncat 5 itu enggak ya. Jadi dia tuh cuma loncat satu, cuman cepat. Nah, itu perkiraan baterainya tuh BH-nya ada di sekitar 70% ke bawah ya. Mungkin 65 atau berapa gitu ya. Jadi aku putuskan untuk mengembalikan ya. Meskipun unitnya tuh sebenarnya gak ada masalah sama sekali ya, dari fungsionalnya tuh semuanya normal, dan cuman ini ya ada baret di bagian layarnya sini ya. Di bagian layarnya tuh ada baret karena kurang aman sih packingannya teman-teman ya. Jadi di dalam box HP-nya, waduh aku gak bisa contohin lagi. Jadi di dalam box HP-nya itu ya kayak gini nih ya, ini contoh aja nih ya. Dia tuh gak pakai plastik kayak gini, minimal lah ya, atau pakein bubble wrap gitu ya. Karena ini dashboardnya ini agak keras temen, dia tuh ringkih tapi keras, jadi agak bahaya gitu ya kalau nggak dikasih pengaman gitu ya, apalagi iPhone Inter ya. Mendingan ya kasih kayak gini lah minimal gitu. Apa nih namanya, plastik yang tebel gitu ya, dan atau bubble wrap juga bisa ya, yang itu bikin si bagian layarnya tuh baret ya. Ini bukan HP iPhone ya, jadi bagian layarnya tuh ada yang baret sedikit ya, meskipun nggak terlalu pengaruh ke fungsional sih ya, cuman ya namanya kita kan pengen unit yang spesial juga, apalagi toko-toko yang lain tuh packingannya bagus gitu ya, packingannya nggak pakai bubble yang tebel gitu ya. Oh ya, langsung aja kita ke proses pengajuan pengembaliannya atau ngereturnya ya teman-teman. Di sini aku ngereturnya tuh aku rekam ya, jadi aku nggak langsung pas ngeretur HP-nya karena kebetulan ini udah beberapa hari yang lalu ya, dan sekarang udah nyampe ke si pengirimnya, si Joytaro Gadgetnya tuh udah nyampe ya. Cuman belum selesai pengembalian dananya karena sama dia tuh tidak divalidasi ya, belum divalidasi, mungkin masih dicek apakah HP-nya benar-benar yang itu dan kondisinya seperti semula apa gimana tuh mungkin masih dicek ya. Jadi sekarang ini aku mau jelasin rekaman pas aku lagi ngereturnya ya. Nah, teman-teman, yang pertama di sini itu kalian wajib ini ya ngasih alasannya ya. Kalian pilih alasannya ya. Di sini ada beberapa alasan ya. Yang pertama, barang sampai namun tidak lengkap. Barang yang dikirim salah ukuran, variasi itu bisa. Barang rusak, barang tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai ya. Mungkin HP-nya tuh matot gitu ya pas nyampe gitu ya. Jadi kan nggak bisa dipakai. Nah, itu kalian bisa pakai alasan yang barang tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai. Nah, aku sekarang pakai alasannya itu barang berbeda dengan deskripsi atau foto, dan itu bener ya. Jadi si Joytaro Gadget itu bilang kalau BH-nya tuh 90 ke atas ya, cuman kan itu suntikan ya. Cuman tuh suntikan kan. Sebenarnya gak masalah sih, namanya unit second juga ya, baterainya tuh di bawah apa namanya? Di bawah mungkin 90, di bawah 80 tuh masih oke banget ya. Asalkan masih bisa dipakai lah kayak HP second pada umumnya gitulah ya. Tapi ini baterainya boros gitu. Udah pasti kan, meskipun kita beli second kan pasti kita komplain kan, kok dipakai berapa menit doang udah berkurang gitu kan, pasti nggak nyaman banget ya. Jadi harus sesuai lah sama klaimnya, atau minimal bisa dipakai dengan normal lah gitu, nggak terlalu boros gitu ya. Jadi di sini aku pakai alasan barang berbeda dengan deskripsi atau foto ya. Terus selanjutnya setelah pilih alasan ya, kita itu nah di sini teman-teman ya, di sini aku gak bahas deskripsinya dulu ya. Aku mau bahas apa saja sih yang dibutuhin untuk pengajuannya, file-filenya, selain kita cuman ngoceh-ngoceh protes gitu ya. Jadi ada 4 syarat yang sudah aku coba berulang-ulang kali dan itu berhasil ya rata-rata ya. Jadi syarat yang utama itu harus ada foto paket sebelum di unboxing ya. Jadi sebelum paket itu dibuka, paket itu nyampe, HP itu nyampe, kalian foto dulu.
foto plus resinya harus kelihatan ya. Jadi foto keseluruhan plus resinya kelihatan gitu ya. Yang pertama ya. Terus yang kedua, video unboxing sampai keluar HP-nya, sampai kelihatan HP-nya itu wajib banget ada ya. Video unboxing harus ada, dan itu yang pertama sebelum mulai video unboxing itu harus dilihatin dulu resinya ya. Jadi semuanya kelihatan, resinya kelihatan, proses unboxingnya kelihatan, dan HP-nya juga kelihatan gitu ya. Terus yang ketiga itu ada foto minus atau foto bukti kekurangan ya. Jadi kalau misalkan aku kan kemarin tuh ngirim buktinya tuh soal Trio Tools ya. Jadi aku kirim foto Trio Tools-nya, screenshot hasil tes Trio Tools-nya. Jadi itu ketemu di 76%. Nah, itu kan ada buktinya itu ya. Ada buktinya. Jadi itu perlu ya foto bukti minusnya. Misalkan HP kalian tuh matot. Nah, itu kalian bisa foto HP-nya tuh gak bisa dihidupin. Dan di video juga. Yang keempat itu video minus. Video bukti kerusakan tuh perlu juga ya. Jadi perlu di video. Misalkan HP kalian tuh yang kalian beli tuh matot, green screen. Nah, itu perlu di video kalau HP-nya tuh green screen sambil nunjukin itu apa namanya di mengenai HP-nya kayak nomor modelnya, emailnya. Nah, itu ya kalian tunjukin itunya. Nanti si Shopee akan minta penjelasan dari si penjualnya apakah benar ini HP-nya. Nah, gitu ya. Jadi harus ada foto paket sebelum unboxing, harus ada video unboxing lengkap kelihatan dengan resinya, dan yang ketiga itu foto minus, foto bukti kerusakan, dan yang keempat video bukti minus atau bukti kerusakan ya. Jadi 4 itu harus ada ya. Setelah itu kalian bisa nambahin bukti 2, 3 itu gak masalah selama masih cukup, karena itu ada batasnya teman-teman ya. Jadi kalian tuh menambahkan fotonya tuh ada batasnya, jadi gak unlimited ya. 6 foto 1 video, 6 foto kalau gak salah ya. Jadi kita lanjut aja ke pembahasan deskripsinya. Nah, ini aku mau tunjukin deskripsinya ya teman-teman ya. Ini aku bikin kata-kata gini, iPhone yang saya terima baterainya boros. Setelah saya cek di Trio Tools, ternyata baterai health aslinya tuh di 76%. Padahal di deskripsi produk dan foto produk dikatakan baterai health-nya di 90%, bahkan di atasnya. Saya sangat kecewa karena baterai cepat sekali habis. Di bawah ini saya menyertakan foto paket dan video unboxing lengkap dengan bukti pengecekan baterai health di kolom diskusi ya. Jadi kan ada 2 video, sedangkan slot videonya itu cuma 1. Nah, jadi slot 1 itu aku pakai buat video unboxing aja. Video minusnya terus di mana, Bang? Di ini ya, di forum diskusi, apa namanya? Forum diskusi apa gitu ya. Nah, nih teman-teman ya, setelah kalian tuh klik kirim nanti ada muncul bacaan diskusikan di bagian bawah. Kalian klik aja yang itu ya. Terus kalian di sini bisa nyantumin video bukti minusnya. Nah, ini ya, aku langsung klik galeri video ya. Aku cari video yang tentang minusnya, yang aku nunjukin minusnya ya. Setelah itu kalian tinggal pilih aja, terus klik centang-centang aja ya. Nah, ini udah proses upload ke si Shopee-nya ya. Jadi kalian bisa nambahin tulisan nanti ya, penjelasannya ya, kayak ini adalah bukti pengecekan di Trio Tools ya, bahwa baterai aslinya tuh di 76% bukan di 90% gitu ya. Nggak kayak di deskripsinya gitu. Ini aku tulis ini adalah bukti asli saya saat saya cek di Trio Tools, dan ternyata benar iPhone ini boros karena baterai health sudah di 76% dan sudah sebaiknya diganti baterai ya. Jadi aku kasih kayak gitu teman-teman, ini biar lengkap gitu. Jadi di bagian atas tuh ada video untuk ini ya, pengecekan iPhone-nya pas di Trio Tools ya, dan itu ada tulisannya. Ini adalah bukti asli saat saya cek di Trio Tools, kayak gitu aja ya. HP yang saya beli ini gak sesuai dengan deskripsi produknya, yang katanya BH-nya itu di 90%an nih ya, baterai health 95%, bahkan di deskripsi produknya nih ya, yang saya lihat itu katanya baterainya 90% normal katanya. Ternyata setelah saya cek nih, saya sambungan ke PC nih, kabelnya kelihatan ya, saya sambungan ke PC, kapasitas realnya cuman di 76 ya. Makanya saya tuh ngerasa aneh, kok boros banget ini HP-nya ya. Ternyata BH aslinya di 76% ya. Bisa dilihat ya, ini ya, bisa dilihat ya untuk nomor modelnya ya. Nomor modelnya MLPG3TA, dan di sini kelihatan tuh
MLBG 3TAA. Nah ya sama ya. Jadi ini nggak sama HP-nya dengan deskripsi produknya ya. Di sini jelas terlihat kalau BH aslinya itu cuma di 76, tapi dibilangnya itu di 90%. Nggak sesuai nih, nggak sesuai. Nah, kalau udah kayak gini nih udah selesai teman-teman. Kalian tinggal nunggu hasil peninjauan dari Shopee-nya ya. Jadi nanti kalau udah disetujui, kalian tuh bisa milih. Nanti biasa kalau di daerahku ya, tuh bisa milih SPX atau JNE. Cuman lebih direkomendasikan tuh JNE katanya. Kalau pakai pereturan SPX tuh sering hilang paketnya karena ini teman-teman ya. Jadi saat kita ngeretur paket itu nama barangnya itu ada dan nggak bisa dihapus, nggak bisa dipotong, nggak boleh ya. Kalau di JNE ini katanya tuh lebih aman, kata seller-seller ya. Aku sering dapat notif, Kak, kalau mau retur lewat JNE ya, janganlah lewat SPX. Biasanya tuh paket sering hilang kalau lewat SPX gitu. Oke gitu. Jadi aku lebih sering ngereturnya tuh pakai JNE ya. Kalian tuh kalau bisa hindari SPX kecuali kalian tuh bisa ini ya, bisa nyuruh si admin ekspedisinya, admin SPX-nya mungkin dipotong nama barangnya. Nah, itu sih yang bikin bahaya ya. Jadi ada namanya tuh iPhone 13, iPhone 15. Nah, itu yang bahaya banget ya. Dan teman-teman sekarang itu saat ini nih ya kondisinya itu sebenarnya sudah selesai dikirim, bahkan udah nyampe ke si penjualnya, si Joytaro Gadgetnya ya. Cuman dia tuh masih belum ngeklik validasinya. Jadi dana aku belum cair gitu ya. Kecuali dia udah ngeklik validasi nanti baru dananya tuh masuk ke ShopeePay gitu ya. Nih teman-teman ya, aku mau nunjukin ya Joytaro Gadget yang ini nih ya, rincian pengembalian sedang divalidasi ya sebentar. Nah, ini ya untuk rinciannya ya. Di sini sudah kelihatan tuh pesanan tiba di alamat tujuan diterima oleh anggota keluarga ya. Jadi ini sedang divalidasi nih, sedang divalidasi ya. Terus lanjut nanti ke pengembalian dana ya. Jadi setelah divalidasi, tapi kalau ini penjual gak ngeklik validasi sampai tanggal 16 Februari, ini bakalan otomatis cair dananya ya, bakalan otomatis cair teman-teman ya. Cuman ada cerita menarik teman-teman dari retur saat ini daripada kebiasaanku yang retur-retur sebelumnya. Jadi Joytaro Gadget ini nggak kayak toko-toko biasanya. Jadi dia tuh minta ganti rugi. Apa katanya? Ada di sini nih. Sebentar aku coba ini ya. Dia tuh sampai berkali-kali ngomong minta ganti rugi asuransi. Biaya asuransi, biaya admin dan ongkir tuh 100.000 katanya. Jadi kalau mau dananya tuh cair itu katanya suruh ganti 100.000. Padahal ya aku biasanya dari dulu gak ada kayak gitu. Kenapa? Karena itu kan udah tanggung jawab seller gitu ya. Kalau orang pembeli komplain tuh ya udah gitu. Memang itu udah kerugiannya si seller ya. Aku pun kalau jualan HP kayak gini tuh aku akan tanggung jawab. Kalau misalkan HP dari yang beli atau just tip dari aku sendiri tuh ada apa-apa gitu ya. Biasanya aku kasih ini ya budget tuh di 500.000. Kalau di atas 500.000 aku nggak bisa bantu gitu ya. Atau kalau mau nanti ditukar unit. Nah, gitu biasanya ya. Jadi kalau mau dibantu servis itu 500.000 maksimalnya. Ini peraturanku sendiri ya. Kalau mau ditukar unit itu bisa. Jadi nanti uangnya tuh kembali atau tukar unit juga bisa. Atau unitnya dikembalikan, uangnya kembali itu bisa, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi itu udah tanggung jawab seller ya nih. Aku coba tunjukin ya tuh, dia tuh berkali-kali ngechat aneh banget sumpah. Untuk pelayanan toko saya tukar ke unit lain kak, tenang saja sebelum kirim akan saya pastikan lagi semua yang terbaik untuk kakak. Tidak perlu order ulang, kita langsung tukar kakak via Shopee. Padahal aku udah bilang nanti saya order ulang aja kak. Wah dia ini kekeh, saya mau order ulang aja. Ini aku balas lagi ya. Terus itu balas lagi, mohon maaf kak, ini kita bantu penukaran unit ya. Padahal dari dulu aku nggak pernah ya ditukar unit kayak gini. Kecuali udah returnya tuh di luar garansi Shopee gitu ya. Kalau garansi Shopee biasanya itu uangnya kembali sih. Saya mau order ulang aja. Kita hanya bisa bantu penukaran unit kak. Saya nggak perlu dibantu. Nanti pas paketnya sampai kakak tinggal konfirmasi. Nanti dana saya balik saya bisa CO lagi kakak nggak perlu pusing. Gitu teman-teman.
Ini yang chatku, saya gak perlu dibantu kak. Yang ini nih balasannya nih. Maaf kakakku, namun garansi toko kami tukar unit. Jika kakak tetap ingin refund, dikenakan biaya asuransi dan admin lainnya 100.000 karena pengiriman awal kami menggunakan asuransi biar aman. Dan asuransi pengiriman itu tidak disediakan oleh pihak Shopee. Padahal kayaknya ada ya biaya asuransi ya. Saya hanya menerima order ulang ya. Baik, kami bantu infokan ke tim terkait ya kak. Jika kakak tetap ingin refund, dikenakan biaya asuransi dan admin lainnya 100.000 ke dia teman-teman. Karena pengiriman awal kami menggunakan asuransi biar aman lah. Pokoknya gitulah ya. Dia tuh kekeh itu ya. Untuk plan toko saya tukar ke unit lain kak. Tenang saja, sebelum dikirim akan saya pastikan lagi semuanya yang terbaik untuk kakak. Namun jika aduh ini lagi teman-teman. Terus ini aku langsung tembak nih. Itu kerugian atas kesalahan toko kakak sendiri. Mau HP bekas, mau secondnya, deskripsi produk harus sesuai dengan kondisi barang itu sendiri. Jangan capek-capek membodohi orang kak. Cuma perkara 100.000 keuntungan jual iPhone rekondisi itu banyak ya. Keuntungan jual iPhone rekondisi itu banyak. Lebih baik perbaiki klaim kakak sendiri atas produk yang dijual. Kasihan orang yang nggak tahu apa-apa, mau-mau aja dibodohi. Kalau mau ditukar unit kirim aja, tapi saya tidak mau menerima. Saya suruh kembalikan lagi nanti. Nah, terus dibalas. Nah, terus ini dibalas lagi. Mohon maaf kakak sebelumnya jika kamu mau refund darullah. Intinya 100.000 dia itu tetap kekeh teman-teman ya. Padahal ya kenyataannya aku tinggal nunggu ini aja, nunggu ininya selesai aja, nanti dananya udah otomatis cair ya, gak perlu ngirim-ngirim 100.000. Jadi kalian tuh jangan mau dibodohi sama Joytaro Gadget ini ya. Apa teman-teman pernah punya pengalaman sama ini terus kalian tuh bayar 100.000? Waduh, waduh, coba komen deh, coba komen yang punya pengalaman sama Joytaro ini, coba komen ya. Waduh, kok bisa kayak gini nih ya, kok aneh teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Agak aneh sih teman-teman ya. Cuman aku memang pertama kali beli di Joytaro Gadget ini. Pertama kali karena banyak banget yang merekomendasikan ya. Bahkan aku juga lihat beberapa kreator-kreator yang suka bahas iPhone Inter, iPhone Shopee itu juga sering beli di Joytaro Gadget. Jadi aku taruh deh, cantumin di link yang ada di bio ya. Tapi ini pertama kali beli kok udah kayak gini teman-teman ya. Karena aku kalau beli HP itu gak pernah ngaku kalau aku ini kreator soal iPhone Inter. Enggak, aku gak ngaku ya. Jadi aku tetap berperilaku seperti pembeli pada umumnya gitu ya. Kalau ngaku-ngaku takutnya nanti dikasih unit yang bagus. Nah, itu yang ditakutkan teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman sama Joytaro Gadget. Boleh komen-komen deh di bawah ya. Apakah sebenarnya memang kayak gini? Apakah nanti beneran ditukar unit atau gimana? Soalnya aku dari dulu tuh udah berkali-kali beli, udah lebih dari 10 kali, 20 kali mungkin di toko yang berbeda, itu gak pernah ada tukar unit, kecuali sudah lewat garansi Shopee dan pengirimannya tuh manual. Nah, itu tukar unit. Aku pengalaman di Zifone. Nah, yang dipakai ngerekam. Ini yang dipakai ngerekam iPhone Simlock dari Zifone, iPhone 15. Ini tukar unit gara-gara mic kameranya tuh bunyi nging, kadang tek 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 tek, kadang gitu ya. Terus ini hasil penukarannya tetap sama aja, ada bunyi ngingnya cuma lebih kecil dan di kamera belakang aja. Kalau yang kamera depan nggak ada, jadi ini tetap ada bunyinya. Tapi kalau pakai mic ini tuh aman, pakai mic eksternal itu aman ya. Nggak pernah sih ngalamin kayak gini ya, dimintain uang 100.000. Ya, mungkin teman-teman yang lebih pengalaman tahu ya, coba komen-komen berbagi cerita di sini karena aku juga baru pertama kali beli di sini ya. Jadi mohon maaf ya kalau misal aku ini terlalu heboh padahal baru pertama kali beli ya. Kalau memang Joytaro Gadget ini kayak gini, pelayanannya aku gak akan ngerekomendasikan lagi karena ini benar-benar merugikan ya, teman ya. Karena asuransi pengembalian Shopee, retur Shopee, garansi Shopee ini tuh sangat menguntungkan bagi para pembeli. Jadi mereka tuh bisa mendapat hak yang lebih baik gitu. Karena apa? Karena uang 5 juta ya atau mungkin 4 juta atau berapa itu besar teman-teman ya untuk iPhone Inter rekondisi lagi. Itu besar teman-teman ya. Keuntungan mereka tuh banyak.
keuntungan mereka tuh banyak ya. Satu HP tuh bisa ya gak tahu ya, pokoknya di atas 500.000 pastinya per satu HP-nya ya. Karena ini iPhone rekondisi, jadi kita gak tahu kondisinya kayak gimana sebelumnya dan dia itu diperbaiki lagi, disempurnakan lagi ya sesempurnanya. Ya tetap aja itu yang pernah dipakai, unit yang pernah dipakai dan kita gak tahu unit itu pernah jatuh kah, pernah kena air kah, pernah ke apa kita nggak tahu ya. Jadi keluar duit 4 juta, 5 juta sampai ke atas itu banyak teman-teman ya. Jadi kalian tuh jangan mau dibodoh-bodohi. Pokoknya kalian tuh keluar uang banyak harus tetap punya atau menerima hak yang baik juga gitu ya. Jadi nggak boleh penjual itu semena-mena dan garansi Shopee ini salah satu yang menguntungkan pembeli ya karena keluar uang banyak teman-teman. Oke, segitu dulu aja ya video ini ya. Semoga teman-teman teredukasi ya. Caranya tuh sebenarnya gampang banget ya. Cara returnya tuh ya. Kesimpulannya nih ya, kalian tuh tinggal siapin bukti nih, dicatat ya buktinya ya. Foto paket sebelum di unboxing ya. Video unboxing. Ya ini foto dan video ini harus kelihatan resinya. Harus kelihatan resinya. Yang ketiga, foto minus. Ini boleh lebih dari satu, bikin 3, 4 boleh foto minusnya ya. Minusnya apa aja? Kalau misalkan banyak minusnya ya foto aja. Terus bukti video minusnya atau kerusakannya itu dikasih bukti. Jadi teman-teman, kalau kalian tuh beli HP atau iPhone di Shopee, sebelum garansi Shopee-nya habis, itu kalian harus mainin HP-nya. Dibawa kemana-mana itu dibawa buat konten kayak buat teleponan, buat video callan, buat main game, buat apa itu dipakai. Jadi biar nanti kalau misalkan ada panic fall itu dia muncul panic fall-nya. Kalau udah sering dipakai, dicas, dimainin, dicas, dimainin, dicas, dimainin. Pokoknya dibuat kerja bakti sampai kekurangan si HP-nya itu muncul. Nah, kalau udah muncul, nah kalian tinggal ajukan retur. Jadi nggak sampai garansi Shopee-nya tuh habis karena garansi Shopee itu menguntungkan kalian sebagai pembeli ya. Oke, seperti itu dulu aja ya. Semoga kalian ngerti dan cukup jelas ya. Kalau kurang jelas nanti komen aja, nanti aku akan bales komen kalian ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas ya. Oke, seperti itu dulu aja. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.